rekam dulu. Sistematika naskah akademik mulai dari judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1-nya pendahuluan, bab 2-nya kajian teoritis dan praktik empiris, bab 3-nya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, bab 4-nya ini yang biasanya jadi considerance di awal, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Bab 5-nya jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi. Bab 6 adalah penutup, biasanya kesimpulan dan saran ya, seperti itu ya. Ini sama kayak bikin skripsi, tesis atau disertasi, hanya saja sistematikanya yang berbeda tuh. Nah, seperti itu tuh. Jadi kalau kalian bisa bikin skripsi, bisa bikin tesis, bisa bikin disertasi, kalian bisa tuh bikin naskah akademik gitu. Dan ingat, hukum itu tidak hanya beracara pidana, tidak hanya beracara perdata untuk jadi advokat atau segala macam. Ada juga tuh perancang peraturan perundang-undangan. Nah, di situ biasanya ada reward ya, reward tuh. Nah, terkait itu tuh. Nah, kemudian kita masuk ke lebih dalam mengenai ini ya, mengenai naskah akademik. Nah, saya kirimkan ini kerjaan saya ya waktu bikin perda ya. Saya kirimkan screenshot-nya ya. Lihat ya. Itu screenshot-nya ya. Ini screenshot-nya waktu saya bikin naskah akademik. Bukan saya aja ya. Saya bersama teman-teman bantuin pemerintah. Rasanya ini DPRD nih. Ini DPRD nih. DPRD Kabupaten Lamandau periode sebelumnya minta bantuan ini untuk pertambangan mineral dan batu bara. Loh kok Pak Rory bikin bikin perda pertambangan minerba di kabupaten, bukannya di kabupaten udah jangan dicoret-coret ya. Itu ketahuan tuh ada yang geser-geser itu kecoret tuh. Kok Pak Rory bikin perda pertambangan minerba di kabupaten, bukannya pertambangan minerba itu sudah nggak ada wewenangnya lagi di kabupaten, Pak Rory. Benar. Tapi tanyakan sejak kapan tidak ada lagi wewenang pertambangan itu tuh. Ini saya bikinnya sebelum terbit Undang-Undang 23 2014 nih. Itu saya bikinnya sebelum terbit Undang-Undang 23 2014 ya. Bentar. Itu ya. Saya bikinnya nih sebelum Saya bikinnya sebelum terbit Undang-Undang 23 2014. Nah, ketika terbitnya Undang-Undang 23 2014 itu sudah nggak boleh lagi, nggak ada lagi wewenang kabupaten mengelola pertambangan mineral dan batu bara tuh, kecuali untuk panas bumi tuh. Nah, kalau pertambangan rakyat misalnya kayak batu bara, galian C, itu sejak Undang-Undang 23 2014 berlaku, itu wewenangnya ditarik ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tuh. Jadi tidak ada lagi wewenangnya ya, wewenang itu tuh. Nah, ini saya bikin sebelum berlakunya Undang-Undang 23 2014. Nah, isi dari pendahuluan itu saya normalkan dulu ya. Ya. Saya normalkan dulu nih. Isi dari normalkan dulu nih. Nah, ini kan normal nih.
Terus mana ya? Oke. Nah, terkait itu ya, kembali lagi ke materi wewenang ya. Nah, saat itu saya bikin perda dari Kabupaten Lamandau itu sebelum berlakunya Undang-Undang 23 2014 ya. Saat itu kabupaten masih punya wewenang itu tuh. Masih punya wewenang untuk pertambangan rakyat tuh. Makanya itu dibikinnya sebelum itu tuh. Nah, semenjak 2014, sejak berlakunya Undang-Undang 23 2014, ya otomatis perda itu dicabut tuh. Kalau terkait perda ini aja, bukan terkait perda minerba di Kabupaten Kota Kalimantan Tengah, otomatis dicabut tuh. Karena Undang-Undang 23 2014 itu tidak boleh lagi ya, tidak boleh lagi tuh. Tidak ada lagi wewenang kabupaten untuk mengatur mengenai pertambangan mineral dan batu bara tuh. Oke, ini Dedi Bahrianur ada. Pak Muhammad Sauki baru ada nih. Itu ya. Itu isi-isinya ya. Nah, itu pendahuluan, kemudian isi dari pendahuluan itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke, tadi udah dilihat ya, udah dilihat dari isi contoh naskah akademik, kecuali bab penutup ya. Bab penutup itu kesimpulan dan saran tuh. Biasanya kalau praktiknya itu, kalau kita di DPRD itu naskah akademik dan rancangan batang tubuh tuh. Nah, kemudian isi-isinya apa aja tuh? Pendahuluan kan isinya latar belakang masalah. Kalau latar belakang masalah kan sama kayak kita bikin ini kan, bikin skripsi kan, latar belakang masalah. Biasanya saya dari umum ke khusus tuh. Saya ceritakan kronologi dari pertambangan ini. Saya ceritakan tentang umum bahwa pertambangan ini masyarakat terkait dengan lingkungan hidup, baru khususnya ke Lamandau tuh. Kemudian identifikasi masalah, masalah apa yang harus ini ya, unmute dulu ya, mute all dulu ya, mute all dulu ya. Nah, isi-isinya ya, latar belakang isinya memuat pikiran dan alasan-alasan kenapa sih kita perlu menyusun naskah akademik sebagai acuan dari rancangan undang-undang, rancangan perda. Nah, latar belakang ya, menjelaskan perlunya dari ini ya, rancangan itu ya. Kemudian identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu isinya adalah permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa. Sama kayak ini ya, sampai ke rumusan masalah lah. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bagaimana permasalahan tersebut diatasi, kemudian apa yang menjadi pertimbangan ini ya, kemudian tujuan dan kegunaan, kan sama kayak bikin skripsi ya, tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik, kemudian metodenya apa yang digunakan, kemudian kajian teoritis dan empiris ya. Kajian teoritis nih, gimana sih pendapat dari para ahli gitu. Pendapat, namanya teori kan pendapat-pendapat dari para ahli itu. Gunakan tuh teorinya, misalnya terkait dengan pertambangan. Saat itu yang saya gunakan adalah teori negara kesejahteraan. Kemudian apa di Undang-Undang Minerba 4 2009 itu apa tuh dijabarkan tuh konsepsinya. Kemudian asas-asas apa yang saya gunakan dalam penyusunan ini, penyusunan naskah akademik tersebut. Kemudian saya juga memperhatikan gimana sih praktik penyelenggaraan pertambangan saat ini di Lamandau, kemudian kondisi yang ada serta permasalahan yang secara lebih spesifik dihadapi masyarakat segala macam itu. Kemudian implikasi penerapan sistem baru ini kira-kira akan seperti apa nih?
masalah dari perizinan kan akan seperti apa tuh dampaknya ke masyarakat tuh. Kan sama tuh kayak kajian dari social impact analysis, benefit impact analysis kan sama aja tuh. Cuma ini dituangkan ke naskah akademik. Nah, kemudian terkait bab 3, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Ini sama kayak kita bikin bab pembahasan skripsi nih. Kita lihat tuh aturannya. Gimana sih? Ada nggak? Misalnya kayak bikin undang-undang kan yang kita lihat pasti di atas undang-undang tuh. Mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana sih kajian dari Undang-Undang Dasar 1945? Misalnya pasal 33 ayat 3, negara menguasai bumi, kekayaan air dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian ada nggak di undang-undang yang dalam kedudukan yang sama, ini kayak bikin undang-undang ya, dalam kedudukan yang sama itu akan berpengaruh terhadap undang-undang ini nih. Jangan sampai tumpang tindih ya. Nah, misalnya terkait kayak bikin perda, yang saya lihat adalah undang-undang di atasnya tuh. Di atas perda nih, undang-undang apa sih yang ngatur? Kayak undang-undang pemerintahan daerah, kemudian undang-undang pertambangan. Itu terkait ini ya, lebih spesifik pertambangan. Kalau misalnya tentang sampah, saya lihat lagi tuh undang-undang, ada nggak undang-undang terkait persampahan? Ada nggak PP terkait persampahan? Ada nggak misalnya peraturan Menteri Pekerjaan Umum terkait persampahan tuh? Itu ya, sesuaikan konteksnya ya. Saya lihat tuh undang-undangnya, jangan sampai bertentangan kayak bikin undang-undang, jangan sampai bertentangan dengan undang-undang dasar, kayak bikin perda jangan sampai bertentangan dengan undang-undang, PP, perpres, kemudian peraturan menteri segala macam tuh jangan sampai bertentangan ya. Nah, ini kalau bab 4 membahas mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Isi dari landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk ini mempertimbangkan pandangan hidup nih, kesadaran dan cita hukum sesuai dengan budaya kita ini ya sebagai bangsa Indonesia ya. Yang dilihat adalah Pancasila. Biasanya cantolan saya itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh. Kadang saya cantumkan juga kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi saya lebih sering karena ini saat itu terkait pertambangan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau Pancasila sila kelima. Kemudian pembukaan UUD 1945 itu saya lihat di 4 ya, tujuan dari pembentukan pemerintah negara tuh alinea keempat kan. Bisa dilihat di situ tuh, melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia sampai memajukan kesejahteraan umum. Filosofisnya saya lihat di Pancasila, saya sebutkan sila keberapa, kalau memang salah satu aja, kalau memang 5 aja. Kemudian di alinea keempat UUD 1945 tuh. Kan pembukaan kan keempat alinea tuh. Kemudian landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk memang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menyelesaikan permasalahan di masyarakat tuh dari berbagai aspek tuh. Seperti itu tuh. Kemudian landasan yuridis ini pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada. Kayak undang-undang, bikin undang-undang mempertimbangkan dari undang-undang dasar. Bikin perda mempertimbangkan dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya ya. Kira-kira nih ada yang kosong nggak? Tapi kalau langsung menindaklanjuti undang-undang PP segala macam, sebutkan aja langsung yuridisnya. Tapi kalau memang tidak ada, sebutkan tuh landasan filosofis, sosiologis, dan yuridisnya. Nah, bab 5 mengenai jangkauan arah aturannya, kemudian ruang lingkup materi muatan, itu disebutkan tuh, mau ngatur tentang apa tuh, mulai dari ketentuan umum, itu memuat definisi-definisi, kemudian istilah frase, kemudian materi yang diatur kayak tadi ya, mau ngatur tentang sampah, misalnya sampah bagaimana masyarakat buang sampah ke tempat awal pengangkutan sampah sampai ke tempat pembuangan akhir sampah, kemudian pemanfaatan sampah, kemudian sanksi ya. Sanksi jangan lupa ya, sanksi itu ada sanksi pidana, ada sanksi administratif. Khusus sanksi pidana itu hanya bisa diatur dalam
undang-undang dan perda. Karena hanya undang-undang dan perda saja yang sifatnya melibatkan wakil rakyat. Yang artinya ada keterwakilan rakyat di situ. Sedangkan kayak PP, Perpres, peraturan kepala daerah, itu tidak bisa sanksi pidana karena dia hanya sendiri aja mengatur itu. Untuk menjatuhkan pidana kepada orang lain harus melibatkan persetujuan dari rakyat melalui wakilnya dalam hal ini. Jadi nggak sembarangan tuh merumus ketentuan pidana tuh. Kayak peraturan gubernur DKI Jakarta aja mengenai PSBB itu, pembatasan sosial berskala besar. Dia nggak memuat sanksi pidana, dia hanya memuat sanksi administrasi. Nah, seperti itu tuh. Kemudian bab 4 standar ya, simpulan dan saran tuh. Simpulan merangkum pokok pikiran, saran perlunya pemilihan substansi, rekomendasi agar skala prioritas. Itu terkait dengan naskah akademik. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait naskah akademik? Ada yang ditanyakan? Di sesi pertama ini? Ada Pak. Siapa yang nanya? Aku nanya. Boni. Ya Pak. Oh, Baim. Silakan Baim. Mau tanya Pak? Ya, silakan. Iya. Siapa dulu? Silakan. Silakan. Pak Boni duluan. Ya, Boni duluan nih. Saya kayak dulu nih. Terulah. Ya. Itu Pak. Landasan filosofis. Nah, kalau tadi kan landasan filosofis itu kan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan. Yang maksudnya yang meliputi suasana kebatinan itu seperti